Begini ya kondisi suara mesinnya ya. Pemakaian 79 km. Dan ini sudah terbantu dengan pemakaian oli samping gasoli G1000 botol hitam di 20 km. Dan ya seperti yang penulis sudah ceritakan, kalau gasoli G1000 itu efeknya lebih panjang daripada kalau pakai oli samping lain-lain sementara ya. Ini RPM ya tidak mendadak turun ya, karena sudah ada gasoli G1000 nya. Tapi sebelum pakai gasoli G1000 peret ya mesinnya ya, RPM nya cepet turun. Ini suara kasar, tapi kalau penulis pakai kencang masih terasa licin ya, karena pakai gasoli G1000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis print oli Cepsa ya. Untuk penggantinya oli Hengcang lagi ya, oli apa made in China. Tapi bedanya kali ini perlu tambahkan juga dengan minyak goreng ya. Ini campurannya canola, corn oil, Sabrina sama camar ya. Habiskan sisanya uji seal. Penulis mungkin pakai 900 ml aja ya. Terus ini ya 900 ml. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis sudah pakai oli Hengcang yang ada campurannya minyak goreng ya. Penulis tadi lupa ngomong bahwa minyak gorengnya itu hampir 200 ml. Jadi anggap aja 20% lebih lah ya. Anggap 22% mungkin sekitar segitu. Dan kerasa ya, ini kalau biasanya berangkat itu suara mesin kasar, ini halus. Setelah beberapa hari ini pakai oli yang enggak sip terus, kali ini berangkat halus suaranya. Cuma belum tahu nanti kalau sudah 2 kilo bagaimana, karena ya halusnya itu dari minyak goreng, tapi nanti kalau sudah olinya encer pasti akan jadi kasar ya. Tapi ini halus sekali. Terus yang kemarin oli Cepsa itu oli nggak layak pakai ya. Mungkin itu oli Spanyol, tapi sayangnya nggak tersisa Spanyolnya. Kalau kita ngomong soal aditif, emang seberapa banyak sih bedanya antara aditifnya pabrik oli satu dengan yang lain. Jadi kalau kita cuma andalkan aditif ya sebenarnya sulit kita membedakan oli, karena ya aditifnya oli ya kandungannya segitu. Bedanya cuma yang ini misalnya molinya sekian, yang satunya molinya sekian. Itu pun bedanya nggak begitu jauh. Walau ada juga yang oh ini nggak ada molinya, oh ini nggak ada boronnya tuh ya. Tapi secara rata-rata jumlah aditif di oli itu mirip-mirip, nggak begitu beda jauh.
Kalau kita cuma melihat dari sisi kandungan aditifnya saja, sulit membedakan oli jelek dan bagus itu. Dan ya yang sering penulis bilang juga, yang paling penting di bahan oli, di oli sekarang itu dari bahan dasarnya, dari cairannya. Dan kalau cairannya itu sudah cepat hitam, itu sudah warning itu ya, karena oli yang layak nggak akan cepat hitam, menghitamnya akan lebih lama. Paling nggak sampai baru dipanggang sebentar terus hitam gitu ya, nggak sampai seperti itu. Oli Duron juga sebelumnya cepat hitam ya, akhirnya masa pakainya juga nggak lama. Jadi ya sayangnya sekarang ini oli itu mirip-mirip ya dari sisi aditifnya. Kalau untuk yang sudah standar, yang membedakan utamanya adalah bahan oli. Dan salah satu yang bisa dipakai untuk membedakan bahan oli adalah uji pemanasan, mana yang lebih hitam, mana yang lebih cepat habis gitu ya. Ya wis lah, nanti penulis tambahkan berikutnya. Yang jelas oli Cepsa itu aditifnya nggak bagus, bahan oli ini nggak bagus, sudah khasnya Nusaraya Putra Mandiri lah. Jadi oli merek apapun kalau buatannya Nusaraya Putra Mandiri baiknya dihindari. Entah mengapa ya kok bisa dapat order dari pabrikan itu. Ini juga menunjukkan bahwa pabrikan pun merek oli terkenal pun nggak bisa membedakan kemampuan oli. Anggapannya oh ini dibuatkan sama Nusaraya Putra Mandiri aja lah, kemasannya bagus, padahal bahan olinya amit-amit. Jadi sepertinya tendernya itu bukan tender dari kemampuan pabriknya membuat oli, tapi dari kenali sopo gitu ya, dari maklare. Ini lo bisa buat kemasannya bagus kan? Nah, ya wis. Jadi oli hanya bagus kemasannya saja, hanya bagus deskripsinya saja, tapi dari sisi kemampuan nggak layak pakai. Sayangnya seperti itu sekarang. Walau sing ono, oh ada barcode-nya ini, bisa cek online asli palsunya. Tapi kalau kemampuan olinya buruk ya ojo digawe. Ya wis lah, nanti penulis teruskan lagi. Jadi ini sudah mau dekat kantor ya. Rasanya pakai 20% minyak goreng, pakai oli Hongchang ini. Halus. Nggak ada asak-asak. Minim ya asak-asaknya. Tapi ada termasuk klorekan, ada kerasak-kerasak di bagian depan mesin. Kayaknya sudah butuh pakai satu lagi ya. Ini karena kebanyakan keseringan pakai oli yang gak layak pakai. Ya mau bagaimana lagi ya, namanya kualitas oli itu nggak bisa dilihat, nggak bisa ditebak dari bungkusnya. Kita bisa tahu kualitas oli ya kalau dicoba. Kita juga nggak bisa lihat dari warnanya. Warnanya bening, warna sing cepet ireng, warna sing enggak. Warnanya aslinya merah, warna sing cepet ireng, warna sing enggak. Beda-beda ya. Jadi ya bisanya ya cuma di praktek. Kalau bisa uji panggang oli, uji panggang oli. Bisa uji shear stability ya lakukan. Bisa evaporation loss ya lakukan. Oxidation stability ya lakukan.
Tapi yang penting ya harus ada yang dilakukan. Jangan mengandalkan uji hanya uji partikel tok, itu uji yang terlalu minimal ya. Karena ya semua oli kalau yang bener pasti ono aditif. Oli palsu tok sing gak ono aditif. Tapi ya kadang bisa terjadi oli palsu itu walau nggak ada aditifnya, kemampuannya lebih baik daripada oli orisinil, karena oli orisinilnya bahan olinya sangat cepat sekali rusak. Jadi olinya ini sih ini ya, ini olinya tanpa aditif, oli samping ya, tapi RPM mesin terlihat nggak cepat turun. Jadi ya aditifnya hencang, ini termasuk lumayan dah. Jadi dibanding oli-oli Duron, oli apa apalagi yang kemarin Cepsa, masih lebih bagus hencang ya, padahal harganya 35.000 sakaleng. Ya ironi ya, oli-oli yang mahal-mahal pada mengecewakan semua yang malah yang murah ya. Tentu kalau sudah di luar spektrum gitu yang harga 300.000 ke atas ya tentu bagus sekali. Penulis masih bercita-cita nyoba juga oli Shell Advance Power dan oli Ravenol VST ya. Ingin nyoba, saya gak ada. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.